Oke, marilah bersama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan di-mute ya. Habis ini langsung saya jelaskan. Jadi pada materi usaha dan energi itu sebenarnya sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau materi usaha, untuk tentang usaha itu sendiri, bahwa ketika kalian melakukan pergerakan pun berarti kan ada usaha yang kalian kerjakan dan ada energi yang kalian gunakan. Nah, jadi kalau di fisika itu dibahas untuk keterkaitan apa sih itu usaha, apa itu energi ya. Dan nanti ada urusannya juga sama gaya di hukum Newton. Nah, di sini di slide pertama, jadi untuk di pendahuluan, gaya itu jelas ya merupakan suatu besaran yang mempengaruhi tentang gerak benda. Itu dilandasi pada hukum Newton. Nah, jadi ada beberapa kasus, ada juga tentang dikoneksikan dengan konsep energi dan momentum juga setelah dari materi usaha dan energi. Jadi sebenarnya kan kalian udah paham bahwa energi itu kan sifatnya dia kekal ya, katanya seperti itu. Ada namanya hukum kekal energi. Dia tidak dapat diciptakan tapi dia tidak dapat dimusnahkan, istilahnya seperti itu. Jadi ada bentuk perubahan energi saja yang istilahnya memang bentuk energinya bukan berarti hilang, tapi dia dikonversikan menjadi bentuk energi yang berbeda. Jadi kalau misalnya kasus untuk hukum kekal energi dan momentum itu banyak dimanfaatkan pada kasus-kasus yang sistemnya banyak. Jadi pada partikel yang melibatkan gaya-gaya yang sulit yang tentunya sangat susah untuk kita deskripsikan. Nah, kemudian kalau usaha, biasanya kan kalau usaha jelas ya. Dalam fisika, konteks usaha dan kehidupan sehari-hari sama fisika itu jelas beda. Jadi kalau usaha ketika kita mengangkat suatu beban 50 kilo, masalah terangkat atau enggak, yang penting itu udah usaha namanya. Tapi kalau ketika tidak adanya suatu perpindahan dari posisi beban yang 50 kilo ketika kalian angkat tidak ada perpindahan sedikit pun, itu dinamakan dalam konteks fisika tidak melakukan usaha istilahnya, karena syarat dari usaha tersebut adanya gaya dan perpindahan gitu ya. Jadi kadang kalau di fisika kita sama halnya kayak kita ngedorongin tembok ya, kurang kerjaan banget. Nah, ketika dorong tembok tidak ada perpindahan yang terjadi kan pada tembok tersebut. Nah, berarti dia juga tidak dikatakan sebagai usaha. Jadi yang pertama, konteksnya adalah usaha oleh gaya konstan. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu balok ditarik dengan gaya yang membentuk suatu sudut dan dihubungkan dengan ada lintasan ya. Jadi di awal ini lintasan pertama, kemudian ketika ditarik dia menuju ke posisi yang kedua. Nah, dan di sini munculkan namanya theta ya, karena dia membentuk suatu sudut pada sumbu X. Nah, udah paham ini pasti bahwa ketika kita proyeksi pada sumbu X, karena tetanya tadi mendekati dekat dengan sisi sampingnya gitu ya, maka dia dikatakan sebagai fungsi cos. Itu ya, dia pakai cos nih kalau di sini. Kemudian nah, jadi kalau secara sumbu Y-nya nanti dia berarti pakai fungsi sin gitu ya, berarti dia ke atas. Nanti kalau misalnya di sini ada lagi ada F, berarti dia pakai fungsi F sin. Ini berarti F sin theta. Oke. Nah, jadi usaha itu adalah proses yang dilakukan oleh sebuah gaya yang didefinisikan sebagai hasil kali dari komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Jadi kalau misalnya arahnya ke kanan, oh ya udah berarti usahanya tadi juga arahnya ke kanan, seperti itu ya. Oke. Next-nya lanjut. Jadi kalau misalnya dari gambar ini, oh berarti jelas nih W sama dengan, W itu sebanding dengan F cos theta. Itu dikalikan dengan S ya. Jadi kalau usaha ini dikatakan sebagai perkalian dot. Itu ya, perkaliannya tadi bersifat skalar dia-nya. Nah ini ya, jadi F dot S, maka dotnya tadi membentuk sudut. Namanya itu adalah cos. Jadi kalau cross dia biasanya fungsinya sin. Nah, jadi gimana sih Bu cara menguraikan gaya-gayanya? Jadi kalian sudah menguraikan gayanya, di sini udah saya cantumkan juga bahwa F-nya tadi berarti membentuk sudut ya, di sini menjadi Fx gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya W.
W arahnya ke bawah itu berarti sama dengan M kali G. Kemudian juga ada namanya gaya gesek yang arahnya berlawanan. Kalau nanti lintasannya ini dia sifatnya kasar. Kemudian juga ada namanya di sini gaya normal, gitu ya. Jadi kalau usaha oleh gaya F, ya udah satu-satunya hanya berada di W sama dengan Fs cos theta. Tapi permasalahannya, usaha oleh gaya F ini tidak hanya oleh F ini sendiri, tapi ketika kalian lihat pada satu sumbu X, ya sumbu yang sama, ada gaya Fx yang ke kanan dan juga ada gaya gesek yang arahnya ke kiri gitu. Nah, jadi dia memunculkan dua usaha oleh gaya F itu sendiri dan juga oleh gaya gesek ya. Jadi kalau gaya gesek pun sama, WF sama dengan yang tandanya jadi minus karena arahnya berlawanan dengan gaya utama ini ya. Itu min F dikali dengan S. Jadi dia sebanding dengan perpindahan dari gaya gesek itu sendiri. Nah, karena dia cosnya 180 derajat, makanya dia di sini tanda minus di sini ya ditaruh. Jadi dia dianggap cosnya tadi 180 derajat dianya pergerakannya. Kemudian usaha oleh gaya normal kan karena bendanya itu ditarik ya, bukan diangkat. Otomatis usahanya juga 0 karena dia tidak melakukan perpindahan pada sumbu Y. Dia ditarik secara sumbu X gitu. Kemudian pada beratnya juga pun sama. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya berat itu bernilai 0. Mengapa? Gitu kan. Ya kenapa? Tadi ya alasan yang saya berikan bahwa ini benda ditarik pada sumbu X bukan diangkat pada sumbu Y. Maka usaha total yang kita dapatkan dari gambar yang Ibu cantumkan adalah W sama dengan Fx yang ke kanan dikurang sama gaya gesek yang ke kiri. Oh berarti W sama dengan Fs cos theta itu dikurang sama Fs. Gitu ya. Oke. Sekarang, Bu, tadi kan gaya yang konstan. Gimana kalau gayanya berubah? Nah, kalau gaya yang tadi tidak konstan lagi, nah contohnya seperti ini. Jadi, pada lintasan yang berbeda, gayanya itu bisa berubah-berubah. Gitu ya. Jadi, awalnya kecil dulu ya, sifat gayanya tadi mengecil, kemudian jadi membesar. Berarti kan membutuhkan gaya yang lebih besar juga untuk menarik benda tersebut. Sampai pada akhirnya dia berhenti di sini ya, pada posisi finalnya, posisi akhirnya. Nah, kalau udah seperti ini itu gimana? Berarti kita harus cari pakai luas penampang, cara pengerjaannya. Nah, jadi kita cari nih ada luas penampangnya pakai delta A sama dengan Fx dikali delta X. Istilahnya pakai panjang kali lebar aja deh, paling gampangnya. Oh ya tadi sama, berarti delta W sama dengan Fx gaya setinggi ini berapa dikali dengan delta X-nya. Jadi kalian cukup lihat aja nanti kalau misalnya gaya yang tidak konstan berarti Fx-nya sebagai bentuk panjangnya lebarnya adalah sebesar delta X. Nanti kan ada sumbu-sumbunya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini representasinya. Nah, berarti semua yang diarsir itu adalah bentuk usaha namanya. Jadi grafik F terhadap X itu adalah bentuk usaha. Oh, berarti kita harus menggunakan fungsi limit gitu ya. Jadi limit delta X mendekati 0 itu dengan X-nya dari XI, I itu inisial artinya mula-mula, batas atasnya, kalau matematika ya, batas atasnya itu mendekati pada finalnya akhirnya. Itu setara dengan Fx dikali delta X. Kita integralkan. Nah, kita integralkan Fx dx. Oke, jadi pada usaha tadi, ya jelas udah ketemu deh hasil integralnya gimana. Ini DL ini sama ya dengan DX tadi ya, panjang lintasan maksudnya. Jadi bentuk bentuk hasil dari integralnya itu setara dengan DX pada fungsi I pada sumbu X maupun DY pada fungsi J atau fungsi Y nantinya. Contohnya kayak ini. Jadi kalau misalnya nih Ibu punya suatu lintasan benda, jadi dia F-nya itu sama dengan YI plus 2XJ gitu ya. Jadi kalau dari posisi A ke B tentukan usaha yang dilakukan jika lintasannya ACB. Coba ACB. ACB berarti kalian harus pahami kalau A ke C ini dia berapa? Ada 2 ya. AC ini kan ada 2 gitu ya. Ini di sini 0, 1, 2 untuk nilai bilangan garis bilangannya. Kemudian B-nya ada berapa ke atasnya? 1, 2, 3, 4. Berarti usaha yang dilakukan pakai lintasan apa nih? ACB. Ada yang tahu tadi pakai apa? Nah, berarti yang diarsir-arsir sama Ibu nih, semuanya nih. Membentuk bangunan apa namanya? Segitiga. Ya nggak? Oke, berarti pakai rumus luas segitiga. Apa tuh rumus luas segitiga?
setengah kali alas kali tinggi. Oke, berarti langsung aja pakai setengah alas kali tinggi. Udah deh, berarti sebenarnya udah cukup ketika kalian sudah menghitung luas, berarti kalian sudah mendapatkan nilai usahanya gitu. ADB pun sama. ADB. ADB pun sama ya, nanti bisa dicari gitu. Oke. Ini pembahasannya semuanya udah ada sih sebenarnya. Jadi kalau lintasan untuk ACB ataupun bisa dikerjakan menggunakan fungsi integral ya. Jadi kalau fungsi integralnya dia satu-satu dari batas A ke C, kemudian C ke B. Karena kan lintasannya ACB. Kita kerjakan dulu. Jadi pakai persamaan yang di awal udah dikasih. Ini ya. Ada YI plus 2XC. Nah, kita masukin ke sini. Dah. Jadi YDX ditambah 2XD DY. Jadi BC-nya pun sama. Habis itu kita integralkan karena dia di apa ya? Secara fungsi di sini kan A ke C kan tadi 0,2 ya. Di bawahnya tadi 0,2. Kalau B ke C kan yang atas ya, itu dia 0,4 kan batasnya. Tinggal kalian masukin aja. Berarti tinggal dimasukin di sini batas Y-nya bawahnya 0, tinggal masukin, D-nya juga berarti kan 0. Nah, kalau 0 ke 4 kan berarti di batas sumbu Y-nya berarti tinggal masukin Y-nya 0, di sini 2 dikali X-nya 2. Gitu ya. Jadi 2-nya dari sini nih ngambilnya. Karena kan jadi sumbu X tadi ya. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, berarti tinggal kita masukkan aja angkanya, berarti ini kan jadi habis ya, semuanya 0. Tinggal ini nyisa 4 ya, 4 DY, 0 dengan batasnya 0 sampai 4. Kita integralkan. Jadi 4Y dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 4. 4-nya tinggal masukin ke Y, 4 kali 4 jadi 16. Gitu ya. Sampai sini udah paham belum? Bisa ya semuanya? Oke, untuk lintasan ADP pun sama. Kalian cuma tinggal kalian masukin tadi ya, kalau ADB berarti AD sampai BD ya. Kalau ini 0, berarti DX-nya 0 sekarang, terus juga X-nya 0. Digantikan. Kalau Y di sini batasnya 4 ya. Berarti 4, berarti X-nya, D-nya jadi 0. Itu kan ya, tinggal gantian kayak tadi. Udah dapet, berarti ini dapat integral dari 4DX adalah 4X ya integralnya kan. Jadi yang awalnya nggak ada variabel X, jadi ada variabel X-nya kan, jadi 4X. X-nya tinggal masukin 2, jadi dapatnya 8J. Oke, ini pun sama. Nanti silakan kalian lihat. Ini sebenarnya integral aja ya. Jadi kalau mau nyari fungsi Y sama dengan 2X, berarti D-nya sama dengan 2DX. Gitu ya? Nah, berarti W itu sama dengan YDX tambah 2X DY. Tinggal masukin lagi, kayak gini tadi. Ini kan dari soal tadi kan? A-nya 0, B-nya 2. Tinggal kalian integralkan aja, udah ketemu deh dapat D-nya batasnya seperti ini. Oke, kemudian jadi kesimpulannya didapatkan bahwa untuk lintasan ACB ketemu 16 Joule. Lintasan ADB ketemunya 8 Joule. AB 12 Joule dan AB untuk Y sama dengan X kuadrat adalah 40/3. Maka dapat dikatakan bahwa nilai usaha bergantung pada lintasan. Makin besar gaya dan lintasannya, berarti nilai usahanya juga makin besar. Gitu ya. Oke, sekarang ini nih, sampai batas usaha ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke energi? Ada nggak yang mau ditanyain? Tidak, Bu. Belum ya? Oke, masuk ya ke energi. Energi apa aja yang kalian tahu dalam kehidupan sehari-hari? Kinetik, potensial. Oke. Potensial, mekanik. Siap. Ada energi kinetik, potensial, nanti gabungan keduanya jadi energi mekanik ya. Sebenarnya kalau energi dari matahari, banyak kok sebenarnya energi, tapi kalau di fisika kan dibatasi. Jadi dia energi merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains ya. Jadi banyak, ada energi nuklir, ada energi kristal, metabolisme. Jadi intinya energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi kita butuh suatu energi agar kita dapat melakukan usaha atau kerja, gitu kan ya. Jadi kalau jenis-jenis energi tadi udah disebutin sama temennya, ada kinetik, di fisika kita bahas, kemudian ada potensial gravitasi sama potensial pegas. Identiknya kalau energi kinetik berarti energi yang karena gerak benda. Kalau bendanya diam, ada energi kinetik nggak? Kalau bendanya diam, ada energi kinetiknya nggak kira-kira?
Nggak ada ya, karena bendanya nggak bergerak kan. Kalau energi potensial gravitasi berarti karena ketinggian. Kalau tepat di atas permukaan tanah, ada energi potensial gravitasinya nggak? Ketinggian. Ada. Kalau tepat di atas permukaan tanah, ada nggak energi potensial gravitasinya? Enggak lah. Enggak memiliki ketinggian. Iya ya, jadi Tidak, Bu. sebenarnya sih tergantung titik acuan ya. Enggak. Kalau misalnya permukaan tanah adalah titik acuan titik nolnya, berarti dia energi potensial gravitasinya 0. Tapi kalau pusat bumi jadi titik acuannya, pusat bumi itu kan di dalam ya, paling dalam ya, bukan dari permukaan tanah. Jadi kalau pusat buminya itu menjadi titik acuan kita, berarti potensial gravitasinya menjadi tidak 0. Ada ketinggian kan ya, karena berdasarkan titik acuan. Kemudian energi potensial pegas ini ya tadi ya karena pegas. Jadi sama pegas yang bergerak dia ada energi potensial. Contohnya misalnya pada motor ada shock breaker kan ya. Ya, kalau misalnya di motor kan ada shock breaker yang naik turun kayak gitu. Jadi ketika kita ngelewatin suatu jalan yang ada anjlokan kan terasa sama kita ya ada pegasnya. Itu berarti ada energi potensial pegas. Oke. Kira-kira apa sih korelasi hubungan usaha dan energi? Ya, jadi mereka pasti punya korelasinya. Ada usaha, usaha pasti ada energinya, gitu ya. Nah, contohnya sekarang hubungan usaha dan energi kinetik. Jadi kalau dari perumusannya, usaha itu kan sama dengan integral dari batas XI, XF itu sama dengan sigma dari Fx dx. Sigma itu artinya gayanya bisa lebih dari satu ya. Nggak cuma gaya tarik, bisa gaya dorong, bisa juga gaya gesek, dan segala macamnya. Nah, kemudian F ini gayanya ya satu, cuman M kali A, misal ya, cuman satu-satunya gaya. Sedangkan A itu merupakan hasil dari turunan dari posisi ya. Kan sebelumnya kita udah pernah bahas. Percepatan itu berapa kali turunannya dari posisi? Ada yang masih ingat nggak? Kan ada X, diturunkan menjadi kecepatan gitu ya? Diturunkan lagi menjadi percepatan. Putus-putus ya suara Ibu? Ini ya, jadi antara A sama X-nya itu adalah 2 kali lipatnya ya. Jadi makanya, jadi dia turunannya 2 kali lipatnya dari posisi kalau untuk percepatan. Nah, setelah dimasukkan, jadi kedapat W-nya itu, makanya dicantumkan W ini sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi V-nya adalah V akhir dikurang sama V awal ya. Ada V kuadrat. Makanya ini didapatkan dari rumus apa? Untuk rumus energi kinetik. Berarti di sini adalah rumus EK, energi kinetik. Oke. Nah, makanya di sini dituliskan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi energi itu terkait dengan gerak bendanya ya. Nah, sedangkan W-nya sendiri, jadi istilahnya usaha itu bisa muncul karena adanya perubahan dari energi kinetik. Ini kesimpulannya. W itu sama dengan EK2 dikurang dengan EK1. Jadi energi kinetik pada kondisi kedua, kecepatan akhir ya, dikurang dengan energi kinetik pertama pada kecepatan kondisi awal. Itu sama dengan deltanya ya, selisihnya. Gitu. Sama dengan perubahannya. Jadi ketika sama kayak kalian lagi bawa motor, ketika kalian dari rumah sampai ke kampus ya misalnya ada perubahan kecepatan kan. Jadi ketika ada perubahan kecepatan, ketika kalian mau ngerem, ketika kalian mau ngebut, ada perubahan kecepatan berarti juga ada usaha yang dilakukan. Jadi untuk satuannya kalau usaha kan tadi joule ya. Ini pun sama, energi kinetik juga sama. Jadi dia pakai joule juga satuannya. Oke, jadi kalau SI, Joule, kalau CGS itu kan satuan yang apa ya? Satuan yang lainnya itu menggunakan Dyne centimeter. Atau dia ERG istilahnya. Jadi 1 Joule itu setara dengan 10⁻⁷ ERG. Gitu ya. Nah, sekarang kalau potensial gravitasi, apa sih hubungannya, Bu? Jadi contohnya, saya punya contoh kita saat menjatuhkan benda dari posisi 1 ke posisi 2 ya, jatuh ke bawah. Nah, sejauh H. Berarti kan ada gaya berat ya yang mempengaruhi bendanya pasti jatuh ke bawah. Oke, kira-kira kayak gini animasinya.
Jadi ada hanya ya, ada ketinggian yang dimunculkan. Ini ada hanya di sini. Oke. Maka menurut definisi usaha, nah ini nih, jadi kalau energi potensial gravitasi pun sama. Jadi ketika W sama dengan kita integralkan juga, itu akan menghasilkan yang namanya perubahan energi potensial ya. Jadi perubahan energi potensial. Jadi ada ketinggian yang berubah dari posisi H1 menuju H2, gitu ya. Oke. Nah, makanya tadi ya, karena posisi, sebenarnya kan kalian lihat, posisi benda ketika jatuh kan yang awalnya punya ketinggian, jatuh ke bawah kan dia rata dengan tanah ya, dari permukaan tanah. Akan menghasilkan nilai minus, karena sebenarnya energi potensial di sini harusnya EP2 dikurang EP1 ya, ini kebalik. EP2 hanya kan 0 ya, EP1 itu kan ada ketinggiannya. Berarti 0 dikurang sama angka di sini, berarti kan hasilnya jadi tandanya minus. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya diasumsikan W itu setara dengan minus delta EP. Itu ya. Karena ada perubahan posisi ya, perubahan ketinggiannya. Jadi usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda tadi untuk jatuh dari posisi 1 ke posisi 2, berarti dia setara dengan perubahan energi potensial benda. Satuannya juga sama, pakai joule juga, dan CGS-nya pakai ERG juga. Dengan 10 pangkat 7 setara dengan 1 joule. Nah, ini kita langsung ke hukum konservasi. Konservasi kan kata kuncinya adalah hukum kekekalan ya, pada energi mekanik itu sendiri. Jadi, hubungan usaha energi kan yang tadi ini adalah namanya energi kinetik ya. W sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat. W itu juga mgh1 dikurang mgh2. Maka diperoleh namanya energi mekanik. Jadi istilahnya energi mekanik atau M itu adalah total dari keduanya. Ada energi potensial ditambah dengan energi kinetik gitu ya. Nah, jadi kan kalau kalian lihat nih, lihat aja nih seperti ini. Jadi ada setengah mv2 kuadrat gitu kan ya. Jadi tinggal pindah ruas aja sih kalau misalnya mau dilihat seperti apa. Ini kan mgh1, oh iya ini jelas nih kebalik. Ini setengah mv1 ini kan ya, pindah ruas ke sebelah sini ya. Harusnya kebalik. Ini pindah ruas ke sebelah sini kan. Makanya tandanya ini berubah nih jadi plus, ini juga jadi plus. Jadilah seperti ini bentuknya. Jadi setengah mv1 kuadrat itu setara dengan EK1, MGH itu juga setara dengan EP1, dan seterusnya, maka didapatkan energi itu bersifat kekal. Gitu ya. EM1 sama dengan EM2. Oke. Jadi ini contoh animasinya ya. Ibu nggak tahu ini animasinya jalan apa enggak. Oke, nah ini deh kayaknya. Jadi ketika posisi bendanya di atas ya, di sini, kan dia mau turun ke bawah. Posisi di atas aja deh dulu. Kalau posisi dia di atas, apakah dia punya energi potensial? Bendanya masih diam nih di awal. Di atas ini. Dia punya energi apa aja? Ada energi apa aja nih ketika di atas? Posisi bendanya diam, tapi dia di atas permukaan tanah. Energi potensial. Oke, good. Dia punya energi potensial. Bagaimana dengan kondisi energi kinetiknya? Nol. 0. Oke, good. Berarti EK-nya sama dengan 0. Udah ya, udah paham ya. Kalau Ibu minta nanti deskripsikan kayak gitu. Pas dia turun ke bawah, dia makin turun ke bawah, EP-nya kondisinya gimana? Saya posisinya di sini deh. EP-nya membesar atau mengecil? Energi potensialnya? Besar. Energi potensial. Makin ke bawah dia makin turun nggak? Iya, Iya. makin kecil. Iya, makin kecil ya Iya, ketinggiannya. turun. Iya, berarti EP-nya harusnya turun. Energi kinetiknya bagaimana? Membesar atau mengecil? Makin ngebut atau makin lambat ketika ke bawah? Besar, energi kinetik membesar. Membesar, benar. Sampai nanti ke sini, ke ujung sini, ya, sampai mentok ke ujung sini, energi kinetiknya jadi maksimum, gitu ya. Energi kinetiknya maksimum, berarti EP-nya sama dengan EP sama dengan 0, EK sama dengan maksimum. Oke, good gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mereka cuma berubah bentuk energinya aja ya, yang awalnya energi potensialnya maksimum menjadi energi kinetiknya maksimum gitu kan ya. Awalnya EK-nya 0, sekarang EP-nya 0. Jadi dia cuma berubah aja konversi energinya.
nggak ada yang hilang sama sekali. Sebenarnya pun ada yang hilang kalau selama memang lintasan ini jadinya kasar. Nantinya kan ya, otomatis dia ada apa ya? Ada energi yang hilang, bukan hilang tapi dia dikonversi menjadi bentuk energi yang lain. Sampai sini udah paham? Bisa ya? Oke, ini pun sama kayak tadi. Paham. Jadi ini gerak kereta, kalian bisa lihat nih, gambarnya ini KE itu kinetic energy, bahasa Inggrisnya aja nih, PE itu potential energy, ME ini total ya, total mechanic energinya. Jadi kan kalau total kan dia harus hijau semua ya, artinya kalau total kan 1 tambah 1 sama 2, mentok 2. Mau dia 0 tambah 2, mau 2 tambah 0, pokoknya hasilnya 2, kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat dari atas, posisi dia di atas, nah, energi kinetiknya masih 0 ya, terus makin lama makin ke bawah makin naik. Di awal posisinya naik, terus makin ke bawah dia makin turun. Jelas ya dari animasi ini ya, kelihatan. Bentuk namanya hukum konservasinya. Kemudian kita lari ke daya. Nah, jadi kalau daya ini adalah energi yang ditransfer oleh suatu sistem persatuan waktu ya. Jadi kalau daya sendiri, ada P sama dengan delta W per delta T. Jadi ini pun ada hubungannya nanti sama usaha dan energi juga. Jadi kalau untuk P, itu kalau dikoneksin sama gaya, rumusnya menjadi F dot V ya, dari turunannya. Jadi P itu sama dengan dW per dt, diturunkannya menjadi F dot ds per dt. Jadi dengan satuannya watt, 1 watt itu sama dengan 1 joule per sekon juga. Jadi ada pun namanya 1 kWh, istilahnya 1 kilowatt hour gitu ya. Jadi 1 jamnya itu sama dengan 3.600 sekon. Tuh, contoh kasus misalnya. Jadi pada balok 2 kg meluncur pada bidang miring di titik A tanpa kecepatan awal, berarti V awalnya 0 ya. Itu menuju titik B. Kalau lintasannya miring dengan 37 derajat dan jarak AB-nya adalah 5, tentukan usaha yang dilakukan dari A ke B. Gini ya, A ke B-nya, berarti dia baloknya turun, berarti pakai rumus W sama dengan F dot S cos atau sin. Kos. Oke. Harusnya gitu ya. Berarti kita lihat dulu pakai cos kalau kita tadi ya. Nah, ternyata kalau misalnya, bentar, oh di sini ya. Sorry, Ibu harus kembali dulu ke yang tadi. Kalau selama dia sebenarnya harus pakai cos, balik lagi ke posisinya. Kalau tadi yang sebuah benda yang lurus, terus ditarik menggunakan sudut, gaya yang punya sudut, benar dia pakai cos. Tapi ini kondisinya, kan kemarin kita udah belajar ya, cara membuat diagram benda bebas pada benda miring. Bahwa kalau dia ke bawah, dia punya W sin theta atau MG sin theta. Coba dibalik lagi dengan pembelajaran kemarin. Nah, jadi usaha yang dilakukan dia pakai apa? Pakai Mg sin theta dikali dengan lintasannya. Berarti Mg-nya masanya berapa? Masanya 2, G-nya 10, sin 37 itu sama dengan 0,6 ya, atau 3/5. AB-nya itu adalah 5 kan lintasannya panjangnya. Berarti dia pakai 60 derajat. Dia nggak selalu pakai cos, tergantung sama kondisinya ya. Karena ini berupa lintasannya yang miring, bukan gayanya yang miring. Beda ya, kalau yang tadi. Kemudian di atas pun juga sama, dia termasuk ke dalam hukum kekekalan energi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, pakai setengah MV kuadrat, MGH, ini pun sama pada posisi A dan B. Tinggal kalian substitusikan aja. Nah, jadi ketemu deh, oh berarti V pada kecepatan ketika dia turun akan di atas 0 ya. Ketika turun ke bawah dicari kecepatannya berapa di titik B. Kita pakai hukum kekekalan energi. Berarti EKB ditambah EPB sama dengan EKA ditambah dengan EPA. Tinggal disubstitusiin aja. Jadi pada kondisi B itu dicari, pada kondisi B di bawah dia 0. Berarti 0 kali M kali G juga 0. VA-nya juga di posisi atas kan dia masih diam, berarti 0. Dan MGH berarti 2 kali 10, HA-nya tinggal pakai rumus AB sin theta. Kalau H itu kan, bentar, Ibu balikin dulu. Kalau H itu kan di sini ya. H itu kan setara dengan sin demi, berarti sin theta itu kan deminya adalah HA per AB sin theta. Berarti sin 37 sama dengan HA per, bentar, Ibu buatin dulu di sini pointernya. Berarti sin theta, sin 37, itu sama dengan HA per AB ya.
Oke, kalau mau dicari HA, berarti AB dikaliin dong dengan sin 37. Makanya dia rumusnya jadi kayak tadi. Gitu. Ini kan ya? Nah, mati dapatnya AB-nya tadi 5 kaliin sama 3/6, dapat jawabannya 3 meter. Itu ya. Contoh 2 juga ada. Jadi ini pakai konstanta pegas. Ini juga penyelesaiannya ya. Jadi kalau contoh 2, ibaratnya dari posisi A ada B sama C, jadi balok pada M2 kilo itu bergeraknya ke kanan dengan laju 4 meter per sekon. Kira-kira kalau AB-nya itu sama dengan 2 meter, BC-nya sama dengan 0,5, dan titik C adalah titik pegas dan tertekan maksimum, maka tentukan kecepatan balok saat menabrak pegas di B. Jadi ditanya ya, balok tadi kecepatannya berapa kalau didorong di B. Kemudian kalau konstanta pegasnya ada K-nya di sini ya. Nah, penyelesaiannya, sekarang bedanya kalau tadi kan pegas itu, kalau potensial gravitasi kan pakai massa kali gravitasi kali ketinggian ya. Nah, kalau pada pegas, dia pakai setengah K delta X dianya. Nah, ini loh. Pakai setengah KX kuadrat, yang ini juga setengah KX B-nya juga. Gitu ya. Kayaknya yang ini perlu Ibu ulang dulu deh. Bentar ya. Tinggal dikit lagi nih. Nah, jadi kalau ini tadi ya, balik ke sini tadi. Jadi karena energi potensial di titik A dan di B tidak ada, atau sama dengan 0, maka kecepatan di B sama dengan di A, yaitu 4 meter per sekon. Kita balikin bentar aja ke sini, berarti B sama C ini kan dia posisinya tadi tidak ada tertekan, istilahnya ya. Jadi dia benar-benar di titik C-nya aja yang dia tertekan. Berarti dia tidak punya energi potensial gravitasi. Maka kecepatan pada benda A untuk balok ini pun sama, kecepatannya sebesar 4 meter per sekon. Kemudian, nah kita ditanya kecepatan di balok C ya. Kalau di balok C ditanya, ya berarti tadi sama pun, kayak gitu juga. Makanya kita dapatkan menjadi 128 Newton per meter. Itu ya, jadi materinya udah habis. Ini juga kurang dari 1 menit. Bentar. Oke. Snipping tools. Bentar ya, Ibu ini dulu. Ibu tadi lupa banget. Ibu harus screenshot dulu bentar. Stay dulu bentar ya.